Ada bebek. Bebek gimana sih Bang J ini? Bebeknya langsung bertelur tuh, ada anaknya tuh. Hah? Oh iya. Iya. Ada anaknya, telurnya anunya, bebeknya. Mana? Tuh. Oh iya. Nah, ini karena lagi cari telurnya di mana, kita ambilin aja telurnya. Telur dari Hong Kong apa? Iya, ada anaknya, berarti ada telurnya dia. Iya. Ada anaknya, Coba ada. kalau dipiara di Indonesia nih, peternak bebek. Iya betul. Bagus itu. Cuma nanti kalau lagi banyak telurnya dicuri orang telurnya lagi. Ini bebeknya di sini bebas, di sini nggak ada orang ngambil, nggak ada orang nyuri. Wah, betapa indahnya ini ya pemandangan di Danau Kernersville. Iya, Danau Kernersville memang indah sekali. Sekarang suasana di danau ini sedang musim gugur, jadi diperkirakan sekitar seminggu 2 minggu lagi ini daun yang indah ini akan menjadi rontok ke bawah. Ya kemungkinan ya paling nggak awal pertengahan November ini habis daunnya ini. Inilah danau yang indah di Kernersville. Apa daunnya nggak ada ikannya, cuma banyak bebeknya doang. Ya ikannya ada di dalam, lagi tidur kan di sana ada istananya. Nah ini adalah Bang J. Politisi nyasar. Kita kenal Bang J ini di dunia perpolitikan dia sangat Ya nyasar. Karena ini apa namanya, ketinggian. sangat mapan dan dia sudah bergelut di bidang politik kurang lebih hampir 20 tahun. 57. 57 tahunnya, jadi boleh dikatakan jadi umurnya udah 90 tahun gitu. Jadi boleh dikatakan Bang J ini adalah udah yang mumpuni sekali, sangat-sangat mumpuni. Karena dia adalah Ya namanya politiknya politikus jadi nanti mau ditikin tikus dong. Waduh. Bang J ngobrol-ngobrol nih. Apa tuh? Kira-kira bagaimana nih perkembangan Indonesia ini sekarang? Waduh, ini lagi gojang-ganjing terus nih Indonesia nih, negara kita gimana nggak tahu. Diganti presiden beberapa kali ya sama aja. Oh gitu. Jadi ya. itu bagus sih idenya tuh, harus diganti ini satu paket. Maksudnya gimana itu Pak? Presidennya, menterinya nyewa aja. Nyewa dari mana? Nyewa dari mana aja? Dari Hong Kong dari apa? Amerika bisa kan disewa. Presidennya sama ininya kontrak 10 tahun gitu. Oh begitu. Iya. Jadi ini biar beres apa sih? Beberapa kali presiden nggak beres-beres, Indonesia kacau balau terus. Iya. Jadi ceritanya ini terobosan baru gitu. Terobosan baru. Oh. Dikontrak selama misalkan 10 tahun presidennya sama menteri-menterinya untuk memperbaiki Indonesia. Oh. Nanti gitu. kalau sudah selesai ya sudah kabur lagi. Ya. Nanti hancur lagi dong. Kan sudah ada penerusnya nanti. Oh, maksudnya sudah ada regenerasi dari kontrak. Sistemnya sudah dirubah, bagus sistemnya. Ya, ini kayaknya sistemnya perlu dirubah Pak ya. Iya. Karena sistem perpolitikan di Indonesia itu kayaknya kurang jelas gitu, tidak mengarah gitu. Emangnya gelap jelas. Ya, buktinya sekarang tuh Apa jadi tuh? uang tuh larinya kemana, arahnya kemana nggak jelas kan? Rakyat dibohongin terus, jadi rakyat tuh kayaknya menderita gitu. Nah sekarang bagaimana kira-kira? Nah itu kan karena masalahnya apa, ekonomi juga ya, masalah lowongan pekerjaan, kesempatan bekerja yang sangat kurang, jadi banyak rakyat kita itu apa ya, masih miskin lah ya, masih miskin. Banyak yang bekerja ke luar negeri, kayak lo itu kerja di luar negeri karena gak dapat kesempatan. Habis kalau gue kerja di Indonesia, anak gue mau bisa kuliah. Ya, jadi saya banyak keluar negeri untuk cari sesuap nasi. Cari sesuap nasi dan kira-kira bisa punya prospek yang jelas begitu Pak. Iya, karena di negara kita sendiri di Indonesia lapangan pekerjaan sangat kurang sekali. Kurang sekali ya. Cuma sebetulnya sih kalau pemerintah mau bisa lah. Maksud itu apa, dibuat terobosan gitu loh. Coba contohnya lapangan kerja baru. Lapangan baru yang gimana itu Pak? Misalkan dari
pariwisata. Itu jelas pariwisata itu. Pariwisata itu langsung terasa hasilnya. Ya. Karena saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman Amerika, orang sini, orang Amerika. Itu dia bilang Indonesia kan banyak pulau, dia bilang. Iya, saya bilang Indonesia banyak pulau. Lah itu bagus buat pariwisata katanya, kalau banyak pulau. Di sini aja katanya kalau ada pulau langsung dibuat sedemikian rupa bagus, banyak turis-turis datang, dibuat indah, contohnya yang mana itu, ya kan di Indonesia banyak pulau. Nah, pulau-pulau itu kenapa tidak digarap gitu loh. Kayak Bawean gitu, Pak. Ya sayang, di sini aja ada pulau satu aja yang jauh dari mana-mana langsung disulap jadi indah, jadi bagus, jadi seperti Hawaii, Pak ya. Ya banyak. Contohnya Hawaii ya, gitu, kayak di Georgia Island situ. Georgia ya, Long Island, ya. Terus Virgin kayak Island. di sana di daerah Florida itu yang mana? Yang ada jembatannya panjang itu apa namanya? Yuk. Oh, itu di apa istilahnya tuh Patung Liberty itu, Pak. Waduh, jauh amat. Yang mana sih, lupa? Dasar. Lupa lagi, Pak. Gimana Pak itu, Pak? Saya ingatnya Patung Liberty aja itu. Itu digarap pulau-pulau itu. Kan kalau pariwisata digarap dengan baik, itu pasti ada industri-industri turunannya. Seperti perhotelan. Ya. Udah pasti itu perhotelan. Dengan perhotelan banyak tenaga kerja yang terserap di situ dari perhotelan. Setelah itu pasti ada restoran. Masa orang turisnya nggak makan? Iya. Ya dong, dia pasti cari makanan kan, buat restoran. Restoran juga membutuhkan banyak tenaga kerja, bisa menyerap tenaga kerja banyak. Belum lagi tenaga-tenaga informal, orang-orang jualan, pedang-pedang asongan. Itu kan sudah bisa menyerap tenaga kerja banyak, itu belum lagi tenaga travelnya. Iya. Jadi ini dilihat dari satu sektor aja kayaknya sudah banyak ide-ide yang bisa dikembangkan itu, gitu, Pak ya. Itu dari sektor pariwisata. Iya. Belum dari, kan kita juga masih banyak lahan lagi, kita buka lahan-lahan baru untuk perkebunan umpamanya. Nah, itu juga bisa menyerap tenaga kerja banyak itu. Gitu, Pak ya. Iya, bisa kebun apa? Kebun duren. Kalau nggak ada kebun kedong-dong. Wah, nggak ada kebun kedong ya? Kebun kedong-dong. Iya, kan enak buat rujakan. Kebun kedong-dongannya nggak ada yang beli, kita buat rujak sendiri aja. Gitu. Iya. Nah, itu juga bisa menciptakan lapangan kerja banyak juga itu. Nah, sekarang tergantung pemerintah. Iya. Punya kemauan nggak? Kalau semua ada kemauan, pasti ada jalan lah, katanya pepatah kan begitu. Iya. Ada kemauan pasti ada Biar jalan. kita jadi negara yang mandiri. Jadi kalau banyak yang kerja di luar negeri, begitu ada masalah di luar negeri digertak sama pihak itu, langsung kita ciut. Wah, gimana kalau tenaga kerja dipulangin ke Indonesia semua, banyak pengangguran dong ya. Karena di kita sendiri tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Jadi ya begitu jadinya. Jadi kita banyakkan kerja di luar negeri cari duitnya. Iya. Soalnya ya kita bukan apa-apa, Pak ya. Kita jujur aja kita katakan nih. Apa? Saya ini adalah seorang chef di Indonesia. Udah lama gitu ya. Apa chef shop? Oh, chef beneran. Dulu Bapak pernah tahun 86 pernah main nggak ke Novotel Surabaya? Ya. Itu yang megang siapa itu, Pak, dulu? Yang megang orang yang punya hotelnya pasti. Betul, Pak. Tapi yang mengolah makanan siapa dulu itu, Pak? Lu yang punya hotelnya? Yang mengolah makanan dulu siapa, Pak? Yang mau lapangannya ya pasti kokinya dong. Ya, disitulah saya berperan sebagai kepala koki. Chef kepala koki. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, kalau bahasa karuhunnya tuh eksekutif chef. Nah, ini jelek-jelek, Pak. Saya ini pernah jadi chef juga. Dulu di Malang itu ada namanya hotel Grand Park itu. Itu saya yang mengolah dulu waktu zamannya dulu ya, zamannya masih ganteng, masih gas. Sekarang udah kakek-kakek ya, udah pensiun lah. Nah terus itu jadi juga dari itu untuk pariwisata itu yang diperlukan kenyamanan dan keamanan. Nah, kalau dibuat nyaman dan dibuat aman, itu banyak wisatawan yang datang. Indonesia itu indah sebetulnya loh. Iya. Cuma sayang kita tidak optimal mengelolanya. Iya, cuma setengah-setengah, Pak ya. Semua serba tanggung, setengah hati istilahnya katanya, iya, setengah hati. Iya, tidak sungguh-sungguh, padahal itu aset yang sangat besar. Kita pulaunya banyak. Iya. Ada 13.000 atau berapa tuh pulau di Indonesia. Iya. Iya, itu kenapa tidak digarap dengan baik? Iya.
Malah dicolong sama Malaysia Pak ya. Waduh, itu dia ini pelecehan ini. Sekarang dicolong Malaysia diam-diam dibangun. Melanggar HAM itu, melanggar HAM itu. Ya kita Melanggar HAM itu. jadi kita kadang-kadang kecewa dan tidak kecewa Pak. Jadi sekarang begitu. Jadi sekarang yang diperlukan adalah sebetulnya tegas saja itu Indonesia itu. Iya. Jadi punya presiden tegas. 80% masalah di Indonesia beres. Perlu itu ketegasan. Jadi semua dalam bidang apapun, dalam bidang hukum tegas, dalam bidang ekonomi tegas, dalam bidang apapun kita harus tegas. Nah, baru beres itu. Misalkan kayak masalah kebersihan aja. Dulu katanya ada undang-undangnya kalau buang sampah kena denda, sampai nggak ada itu kelanjutannya. Harus tegas, denda ya denda, kalau perlu dibuat ekstrim. Nah ini pun ada pertanyaan Pak. Ya, sebentar, kalau perlu dibuat ekstrim, undang-undang semua dibuat ekstrim biar kapok, karena kayaknya sih negara kita itu harus ditekan dari atas gitu. Iya. Pressure ya? Iya, harus di-pressure. Kalau enggak sadar, kalau cuma diminta kesadarannya doang nggak bisa. Ya, harus ditekan. Ya, itu supaya bisa berubah. Ketegasan itu Pak ya? Iya, jadi kalau perlu dibuat undang-undang ekstrim, misalkan buang sampah sembarangan denda 1 miliar, masuk penjara 10 tahun. Nah, kapok dia gitu. Tapi ya. benar-benar jangan cuma asal ngomong doang gitu ya. ngomong doang. Iya, ya bagaimana itu kayak kali banyak itu pada kotor semua, kayak jadi kali jadi tempat ini apa namanya? Pembuangan sampah raksasa. Sekarang itu Pak ya? Iya, kotor semua di mana-mana. Coba lihat di sini, di negara-negara maju itu kali bersih-bersih semua. Iya, ini seperti ini contohnya Pak ya, danau ini Pak ya. Dikelola dengan indah. Coba kita lihat dulu Pak, ini Pak, bawahnya ini lihat. Dia tuh bersih, rapi, selalu pengeluaran airnya juga bagus. Tuh lihat, indah sekali ini. Jadi inilah keadaan Amerika emang beda dengan keadaan di Indonesia. Amerika itu semuanya serba rapi, terorganisir, orang rakyatnya juga disiplin gitu. Jadi di sini nggak ada yang istilahnya kencing berdiri, di sini nggak ada Pak. Nah, jadi kalau kencing berdiri, guru kencing berlari gitu ya. Guru kencing berdiri, anak kencing berlari ya, murid kencing berlari ya. Terus ini Pak tadi yang apa? Yang apa? Tadi kan masalahnya pariwisata udah selesai Pak ya. Pariwisata kayaknya itu jangan cuma slogan doang gitu, harus benar-benar kalau betul-betul ingin. Itu cuma salah satu aja, masih banyak yang lain-lainnya untuk menciptakan lapangan kerja itu. Cuma kita punya aset banyak, pula itu kenapa tidak diberdayakan dengan benar, tidak dioptimalkan. Begitu kawan. Begitu ya. Iya sayang. Padahal di sini kalau ada pulau-pulau kecil itu di sini langsung dibuat indah, infrastrukturnya bagus. Cuma lagi lucunya katanya di Indonesia ada daerah yang dikembangkan untuk pariwisata karena tadi setengah hari tadi itu infrastrukturnya nggak ada, jalannya ke sana susah, ya siapa yang mau datang? Berarti itu kan ya itulah bohong-bohongan berarti kan? Nggak serius. Itu Pak, jadi sekarang kita di luar dari pariwisata Pak, mungkin ada alternatif supaya bangsa kita tuh, bangsa Indonesia tuh lebih maju lagi, gimana itu Pak? Selain dari pariwisata? Bisa. Contohnya gimana Pak? Sekarang itu harus kan kalau orang mau bekerja itu katanya perutnya harus kenyang dulu. Nah, kalau perutnya masih lapar ya susah. Jadi dibuat kenyang dulu rakyat kita ini, dibuat makmur dulu gitu. Dibuat makmur ya. Jadi kesempatan bekerja, peluang bekerja besar. Terus pendapatan per kapitanya kita bisa naik. Cuma satu itu yang bagiannya tuh koruptor itu. Itu harus dihukum mati itu. Jadi itu buat susah negara. Jadi dengan kata lain pemerintah itu harus menciptakan lapangan kerja supaya bangsa kita itu banyak tidak nganggur gitu Pak. Cuma apa-apa itu apa-apa di korupsi ya repot nanti. Duitnya hilang semua. Jadi dia tuh pemerintah itu cuma ngurusin diri sendiri Pak ya. Nggak tahu dah. Zaman sekarang ini pemerintah ini Pak. Nggak ngerti. Saya dengar itu jadi dia tuh karena dia hanya berapa periode gitu, karena dia waktu jadi pejabat juga itu memerlukan biaya banyak, jadi digali lagi tuh, ngerok sana ngerok sini, akhirnya nggak mikirin negara, mikirin perut sendiri, betul nggak Pak? Ya mungkin barangkali seperti itu. Udah, habis. Habis kabur gua. Tunggu dulu Pak. Ini mau kerja dulu. Waduh. Nanti disambung lagi tuh Pak ya. Sambung lagi. Jadi sekian.
Tunggu dulu. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Oke, Bang J, terima kasih atas komentar-komentarnya mengenai perpolitikan ya di Indonesia tuh bagaimana sekarang. Dan mudah-mudahan kita nanti di periode mendatang kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Bang J. Oke, Bang J, terima kasih Bang J.